pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, yaitu misalnya dampak perang Ukraina, ancaman inflasi, ancaman stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, serta krisis pangan. Twitter dari Dr. Rizal Ramli ya, @ramlirizal. Saya kadang-kadang sedih baca beginian. Ternyata bobot intelektual kawan saya semakin merosot, luntur di mesin cuci kekuasaan. Ironi. Fatwanya Mahfud MD ini bahwa sistem di Indonesia, kalau malaikat masuk pun dalam sistem Indonesia maka dia bisa berubah menjadi iblis. Tapi apakah, tanda kutip, sorry ya Pak Mahfud ya, saya tidak mengatakan Anda berubah jadi iblis ya. Saya hanya bertanya apakah fatwa ini pun berlaku kepada seorang Mahfud MD, profesor yang dulu di luar itu garang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, Anda masih ingat dengan tokoh dari Madura, Profesor Doktor Hukum yang top markotop ya. Saya maksud adalah Profesor Doktor Mahfud MD. Sekarang dia menjadi salah satu yang paling menarik dari statementnya yang legendaris adalah ketika dia mengatakan kurang lebih redaksi begini ya. Sistem di Indonesia membuat siapapun, malaikat pun kalau masuk dalam sistem Indonesia berubah menjadi iblis. Ya, masih ingat ya? Itu sangat legendaris sekali, saudara sekalian. Nah, saya nggak tahu ada hubungannya atau enggak, tapi di media kemarin tanggal 3 Januari 2023, antara lain dimuat di CNN Indonesia ya, judulnya Mahfud MD _2 mungkin kalau saya tidak menteri kritik Perpu Ciptaker ya. Mungkin kalau saya tidak menteri, mungkin maksudnya ikut mengkritik undang-undang Ciptaker ya, Cipta Kerja. Oke, saya bacain aja beberapa paragraf di antaranya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mungkin akan mengkritik prosedur pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja atau Ciptaker Presiden Joko Widodo jika tidak menjadi menteri. Jika tidak menjadi menteri. Jadi dia mengaku mungkin, itu pun kata mungkin ya, mungkin akan mengkritik prosedur pembentukan Perpu Ciptaker kalau dia tidak menjadi menteri. Menarik ya? Oke, lanjut. Jadi kalau menteri nggak kritik, ya memang nggak kritik memang kan. Mahfud melihat kritik soal pembuatan Perpu Cipta Kerja banyak datang dari kalangan akademisi. Dia menyebut mungkin akan melakukan hal serupa jika tak menjadi bagian pemerintahan. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi menteri mengkritik kayak gitu. Tetapi saya katakan kalau secara teori udah nggak ada masalah, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 3 Januari kemarin ya. Mahfud berpendapat formalitas pembentukan Perpu Cipta Kerja tak perlu lagi dipertanyakan. Menurutnya hal itu sudah dilakukan sesuai dengan teori yang ada. Pemerintah telah menyediakan landasan hukum pembuatan Omnibus Law lewat revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dia menyebut hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, saudara sekalian, judul berita ini dan mungkin di tempat-tempat lain menarik sekali sehingga seperti biasa memancing komentar, pendapat dari para netizen. Saya bacakan beberapa di antaranya ya. Salah satunya datang dari orang yang bernama Muhammad Saididu.
Kata Said Didu, artinya menteri adalah pembantu presiden dan kemungkinan besar Profesor Mahfud MD tidak dilibatkan atau tidak didengar. Nah, jadi ini apa ya namanya ya? Mungkin dia kan membuat ini kan dilampirkan di bawahnya itu judul berita CNN tadi ya. Jadi kata menteri kata Mahfud kalau dia tidak menjadi menteri mungkin dia juga akan mengkritik. Nah, dengar. Nah, ini gimana benernya saya nggak tahu ya. Tapi kritik-kritik keras soal pernyataan Mahfud datang dari mana-mana. Misalnya dari ini, Sangamei ini menulis begini, Bapak Muhammad Mahfud MD bilang nggak ada masalah, semua sudah melalui prosedur yang benar, dalam kurung secara teori tidak ada masalah, dan tujuannya pun bagus untuk mempercepat dan mempermudah investasi perekonomian. Lalu mau mengkritisi apanya lagi, Pak? Mbok yo congono ya. Memang jadi pernyataan Mahfud soal kalau dia bukan menteri, kalau dia akademisi mungkin dia juga akan mengkritik ya soal prosedurnya penerbitan Perpu. Dia nggak menyinggung soal materi, soal kontennya. Dia hanya menyinggung soal prosedurnya. Karena kata dia, kritik terutama datang dari akademisi menyangkut soal prosedur penerbitan Perpu. Yang kalau kita dengar, kita baca, kita tonton YouTube-nya, melanggar betul-betul asas yang disebut dengan transparansi, asas partisipasi ya. Nggak ada transparansi, nggak ada partisipasi publik. Kemarin dalam podcast saya sebelumnya juga sudah saya katakan di situ, saya sampaikan bahwa kalau Perpu yang nggak melibatkan partisipasi publik, jangankan publik, DPR pun sebagai mitra kerja pemerintah bersama-sama membuat legislasi perundangan pun tidak dilibatkan. Kalau Perpu ya urusan istana dan mungkin sekretariat kabinet atau kementerian terkait lainnya. DPR enggak. Kalau DPR aja enggak, apalagi rakyat biasa. Nah, karenanya si Sangamei ini menulis kalau Mahfud ini sudah mengatakan sesuai prosedur ya, sudah melalui prosedur yang benar, tujuannya juga bagus untuk menjemput, mempercepat dan mempermudah investasi. Lalu mau ngeritik apanya lagi gitu ya. Walaupun katakanlah Mahfud ada di luar kekuasaan, mau ngeritik apa lagi? Lalu mau mengkritisi apanya lagi, Pak? Katanya kan, Mbok Yojo ngono. Ini seru sekali. Memang memprihatinkan ya, tapi sebelum ngomong panjang lebar, coba ini video langsung pernyataan Mahfud dalam press conference ketika Perpu nomor 2 tahun 2022 ya diluncurkan. Silakan. Kepastian. Lalu yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak bisa dibahas melalui prosedur normal karena lama, harus melalui tahap 1, sekian lama lagi, lalu tahap 2 dan seterusnya. Oleh sebab itu, pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, yaitu misalnya dampak perang Ukraina ya, yang secara global maupun nasional mempengaruhi negara-negara lain termasuk Indonesia mengalami ancaman inflasi, ancaman stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, serta krisis pangan. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis secepatnya. Nah, untuk mengambil langkah strategis ini, kalau masih menunggu sampai berakhirnya tenggat yang ditentukan oleh putusan MK nomor 91 tahun 2020, maka pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menyelamatkan situasi. Oleh sebab itu, langkah strategis diperlukan, dan untuk memenuhi syarat langkah strategis bisa dilakukan, maka Perpu ini harus dikeluarkan lebih dulu. Itulah sebabnya kemudian hari ini tanggal 30 Desember tahun 2022 Presiden sudah menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja lah ya.
Ya, bisa tahu kan? Di sana yang ada pembelaan, penjelasan, sampai dia mengutip ulang penjelasan dari Menteri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa ada kegentingan yang memaksa sehingga Perpu perlu dikeluarkan. Apa? Misalnya perang Ukraina, ya. Rusia menyerbu Ukraina, lalu ada bayang-bayang stagflasi, deflasi. Tapi kalau saya mendengar penjelasan para ahli hukum, para ekonom, sama sekali tidak ada kegentingan memaksa akibat perang Rusia menyerbu Ukraina. Kan? Ini jadinya Mahfud seperti mengada-ada gitu, cari-cari alasan yang nggak masuk akal gitu loh. Sehingga tadi di awal tadi seorang Said Didu, ya iyalah menteri kan membantu presiden, masa mau mengkritisi presiden, kan kurang lebih begitu ya. Tapi yang menarik saudara sekalian adalah bahwa kalimatnya Mahfud itu tadi, kalau saya tidak menteri mungkin saya mengkritisi. Jadi jabatan, posisi itu bisa mengubah seseorang, ya. Kalau saya tidak menteri mungkin saya mengkritisi, gitu kan. Walaupun yang disoalkan Mahfud adalah prosedurnya, bukan kontennya. Ya, kita tahu kontennya luar biasa, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat memungkinkan penguasaan penguasaan SDA, sumber daya alam, oleh para taipan pemegang konsesi pertambangan di roll over secara otomatis, dan bahkan luas lahannya pun bisa bertambah lebar. Dahsyat ya. Kalau makanya Rizal Ramli pernah mengatakan Undang-Undang Cipta Klaster Tenaga Kerja itu hanya Omnibus Law, maksudnya ya, Omnibus Law Klaster Tenaga Kerja itu hanya tanda kutip remah-remah saja. Bukan berarti itu nggak penting sehingga buruh sangat terpukul ya. Buat buruh itu masalah, tapi buat dari sisi bisnis itu remah-remah. Karena apa? Daging sesungguhnya adalah soal konsesi, soal privilege, soal penguasaan sumber daya alam yang semakin liberal, dan itu membuat tentu saja para taipan oligarki semakin happy. Tapi kata Rizal Ramli, karena mereka greedy, serakah, maka mereka masih ingin menggencet, memeras dari buruh dengan cara menggencet, mengeluarkan peraturan-peraturan yang merugikan kaum buruh. Nah, kembali ke soal kekuasaan tadi, sungguh memang mengerikan sekali ya, bahwa ternyata seperti fatwa tanda kutip fatwanya Mahfud MD yang saya kutip di depan tadi, bahwa sistem di Indonesia kalau malaikat masuk pun dalam sistem Indonesia maka dia bisa berubah menjadi iblis. Tapi apakah tanda kutip, sorry ya Pak Mahfud ya, saya tidak mengatakan Anda berubah jadi iblis ya, saya hanya bertanya apakah fatwa ini pun berlaku kepada seorang Mahfud MD, profesor yang dulu di luar itu garang. Garang ya. Nah, soal di luar garang kemudian di dalam berubah, ini saya kembali kutip Twitter dari Dr. Rizal Ramli ya, @ramlirizal. Dia nulis begini saudara, saya ikut sedih baca ini. Saya kadang-kadang sedih baca beginian, ternyata bobot intelektual kawan saya semakin merosot, luntur di mesin cuci kekuasaan, ironi. Di bawahnya dia juga cantumkan judul berita dari CNN tadi. Seandainya tadi apa katanya tadi? Mahfud MD, mungkin kalau saya tidak menteri kritik Perpu Cipta Kerja. Aduh, saya tidak tahu persis, tapi saya mendengar, saya mengetahui bahwa Rizal Ramli dan Mahfud MD adalah sahabat baik. Mereka bahkan pernah sama-sama menjadi menteri ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden ya. Hubungan mereka, walaupun Rizal Ramli tidak sebagus Mahfud MD dalam pemahaman keislamannya, tapi keduanya, kalau Mahfud jelas-jelas dari NU ya, Rizal Ramli sangat diterima oleh kalangan NU, khususnya kalangan NU kultural ya, bukannya struktural, kultural. Dan mereka bersahabat sangat baik lah. Saya mendengar juga mereka saling mengunjungi dan sebagainya. Tapi kalau sampai Rizal Ramli men-tweet seperti ini kan sesuatu yang membuat istilah dia ironi ya tadi, ironi, miris. Saya kadang-kadang sedih baca beginian. Ternyata bobot intelektual kawan saya semakin merosot, luntur di mesin cuci kekuasaan, ironi. Aduh, Cipta Kerja ini memang, Perpu Cipta Kerja ini dalam banyak aspek bermasalah.
banyak ekonom, aktivis mengkritisinya, bahkan seorang anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah siapa Toha itu sempat mengatakan dia akan menggalang kekuatan untuk memakzulkan Jokowi. Anak muda ini. Banyaklah, tapi yang memang memprihatinkan ya, bagaimana mungkin seorang intelektual seperti Mahfud MD bisa selalu membenarkan ya namanya pemerintah ya, menteri ya, pasti membenarkan keputusan pemerintah. Ada lagi cuitan dari Aswaja tapi bukan NU ya. Dia nulis begini, Pak Mahfud yang katanya paling paham hidup bernegara saja terkesan seperti melemahkan MK dan mendukung Perpu. Padahal yang kita tahu MK adalah benteng terakhir penjaga konstitusi. Itu artinya putusan MK sangat kuat dan mengikat. Percuma mereka setiap hari teriak-teriak klaim negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, jadi orang ini pun Aswaja tapi bukan NU ini pun membalas Rizal Ramli tadi merasa ya gimana ya, padahal Mahfud ini kan dianggap orang yang paling bernegara, paling paham bernegara, paling paham hukum, tapi prakteknya dia di sini pada konteks Perpu ini misalnya itu justru mendukung pelemahan MK dan mendukung Perpu ya. Nah, yang satu lagi masih soal cuitan Rizal Ramli tadi, ada Nuh Sugih Hamnur ya, Nuh Sugih Hamnur menulis begini, bukan intelektual yang merosot Pak RR, tapi nurani, mereka terkikis habis. Tak ada lagi kedaulatan untuk kemakmuran rakyat, tetapi kedaulatan oligarki yang bisa seenaknya menguasai tanah air kandungan bumi pertiwi ini. Jadi orang ini mengatakan, sedikit mengkoreksi tanda kutip, Pak Rizal Ramli yang terkikis bukan intelektualnya tapi nuraninya. Saya kira masuk akal juga ya, masuk akal juga. Jadi dengan nurani terkikis, mereka tidak lagi berusaha menegakkan kedaulatan kemakmuran rakyat, tapi kedaulatan oligarki yang bisa seenaknya menguasai tanah air kandungan bumi pertiwi ini. Ya, kalau kalimatnya mungkin kalau saya tidak menteri akan mengkritik Perpu, kata Mahfud ini menarik sekali. Seolah-olah begitu menjadi menteri, hal-hal yang substansial, norma-norma, nilai-nilai itu meluntur, hilang karena harus mendukung kebijakan bosnya, keinginan bosnya presiden. Nah, ini problem. Kalau memang itu benar terjadi, maka seharusnya seperti kata Nuh Sugih Hamnur tadi, nurani tetap dipakai. Seperti yang terjadi pada Muhammad Hatta ya, Wapres. Itu duit tunggal bos, luar biasa, proklamator Indonesia duit tunggal ya. Tapi begitu dia menilai Soekarno semakin jauh menyimpang dari cita-cita kemerdekaan, semakin otoriter, semakin diktator, maka dia mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Nah, kita tunggu ada nggak menteri yang mengundurkan diri karena tidak cocok dengan kebijakan presidennya, bosnya yang serampangan dan ugal-ugalan. Mimpi kali lu ya Ed. Iya juga. Oke, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.